bedakan antara ridho dengan takdir dengan menceritakan masalah yang kita jumpai. Itu sesungguhnya sesuatu yang dua hal yang berbeda. Ridho itu bukan berarti kita tidak bisa untuk menceritakan apa yang kita alami kepada Allah semata. Ya. Maka sesungguhnya ketika ada seseorang dia menceritakan semua masalah yang dihadapi hanya kepada Allah, maka justru itulah yang benar. Ya Allah, aku merasakan ini, aku merasakan ini, aku merasakan itu. Maka sesungguhnya itu semuanya adalah perkara yang diperbolehkan. Itu namanya syakwa. Ada doa, ada syakwa. Doa itu fokus kepada apa yang kita hajatkan ketika kita minta sama Allah. Itu namanya doaun. Terutama doaul masalah, doa meminta kebaikan pada kehidupan kita. Ada yang kedua yang disebut dengan syakwa. Syakwa itu adalah menceritakan semua aduan yang terjadi pada kehidupan kita kepada Allah semata. Mari kita buka surat Yusuf ayat yang ke-86. Silakan dibuka Ummu Farah. Surat Yusuf ayat yang ke-86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan. Ya, ashku basi itu kesusahan. Wa husni itu kesedihan. Ini curhat atau tidak curhat, Om? Curhat, Ustaz. Iya. Jadi sesungguhnya ketika kita punya syakwa, lapor sama Allah atas apa yang kita alami, kesedihan apa yang kita jumpai, itu bukan menafikan keridhaan kita, tetap kita ridho kok. Kita ridho walaupun kita tetap menyampaikan apa yang kita rasakan selaku manusia biasa dengan beban pikiran, hati, dan jiwa yang ada pada diri kita semuanya. Jadi kita akhirnya memahami di situ. Innama ashku basi wa husni ilallah. Dan Allah tidak mencela Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub itu menyampaikan ini, bahkan Allah abadikan supaya menjadi tuntunan bagi setiap hamba yang beriman. Makanya ceritakanlah masalahmu kepada Allah dulu sebelum kamu menceritakan masalah itu kepada makhluk. Kenapa masalah kita dan kesedihan kita sering tidak terurai? Stop. Karena kamu sudah menceritakan sama makhluk lebih dulu daripada kamu menceritakan kepada Khalik. Itu tidak benar prosedurnya. Kalau kita punya masalah, ingin dibantu sama Allah, cerita dulu sama Allah. Baru sama makhluk. Ummu Farah misalkan, dalam satu ketika mendapati ada satu kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Langsung cerita sama makhluk. Cerita sama teman. Padahal belum cerita sama Allah, itu yang biasanya masalah kita tidak kelar-kelar. Tapi ketika kita innama ashku bathi wa husni ilallah, kita cerita dulu sama Allah, lalu kita cerita kepada makhluk. Yang makhluk itu bisa memahami dan bisa memberikan nasihat untuk kita, pasti selesai. Tidak mungkin tidak selesai. Kenapa? Karena Allah ditempatkan menjadi prioritas nomor 1 dalam setiap masalah yang dia jumpai. Ikhlas itu bukan hanya melihat Allah ketika kita sholat. Ikhlas itu bukan hanya semata-mata kita melihat Allah dalam umroh. Tapi ikhlas itu pun ketika kita punya masalah yang kita lihat di situ ada Allah yang kita ingin sampaikan. Unek-uneknya ada pada hati kita. Dan menceritakan unek-unek itu tidak apa-apa ketika kepada Allah semata. Sebagaimana itulah yang terjadi kepada Nabi Yakub yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat yang ke-86. Semoga Allah berkahi kita.